Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Sebagian besar dari kita penasaran dengan UFO dan menganggap bahwa UFO bukan produk manusia. Sebaliknya, kita lebih percaya bahwa UFO berasal dari semesta alam dan merupakan pesawat pengangkut peradaban asing. Dengan kata lain, UFO melambangkan peradaban yang lebih maju. Banyak catatan tentang UFO sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan di zaman modern dengan teknologi yang canggih sekalipun, UFO masih kerap muncul di medan penglihatan kita. Namun selama ini, UFO selalu menjadi kontroversi dan terbagi menjadi dua kelompok. Salah satunya mengatakan bahwa UFO itu tidak ada. Mungkin fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan atau lelucon seseorang. Sementara lainnya mengatakan bahwa UFO itu nyata adanya. Tidak ada kabar angin yang tidak berdasar, dan UFO telah ada sejak zaman dahulu. Apalagi alam semesta maha luas, sehingga diyakini bahwa ada peradaban maju lainnya. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, mengapa UFO bukan produk buatan manusia? Faktanya, ketika UFO muncul pada tahun 1950-an, banyak orang menduga bahwa itu adalah produk buatan manusia, mungkin sejenis teknologi tinggi. Namun seiring munculnya UFO, masyarakat semakin yakin bahwa teknologinya ratusan tahun lebih maju dari teknologi manusia saat ini. Yang paling membingungkan para ilmuwan adalah benda terbang tak dikenal ini super canggih dan melanggar hukum fisika yang kita kenal. 1. UFO anti-gravitasi dan memiliki kecepatan terbang ekstrim. Bumi memiliki medan magnet yang sangat kuat. Pesawat apapun dipengaruhi oleh gravitasi, dan pesawat yang dikembangkan manusia semuanya didasarkan pada gravitasi bumi. Dan karena dampak gravitasi, maka kecepatan terbang pesawat akan terpengaruh. Tapi UFO kita yang biasa ditemui sebaliknya justru mampu mengatasi gravitasi. Ini menunjukkan ia memiliki perangkat anti-gravitasi dan kecepatan terbangnya telah jauh melampaui jangkauan teknologi manusia. 2. Memiliki kemampuan siluman. Saat ini, masing-masing negara di dunia sedang mengembangkan pesawat siluman. Teknologi ini dapat menghindari pelacakan radar dan perangkat lainnya, dan UFO mampu menghindari semua pelacakan elektronik ini dengan sempurna. Efek silumannya sangat mumpuni, bukan hanya karena tidak dapat dideteksi radar, tapi juga terkadang tidak bisa kita lihat saat terbang di depan mata kita. 3. Kemampuan manuver yang tidak terduga. Salah satu hal yang paling membingungkan para ilmuwan tentang UFO adalah kemampuan manuvernya yang tidak dapat diprediksi. Meskipun UFO tidak memiliki sayap atau mesin pendorong di luarnya, tapi dapat melakukan berbagai reaksi luar biasa, seperti berputar dengan kecepatan ekstrim, mendarat secara vertikal, dan terbang bebas seakan tak terbatasi sesuatu. Beberapa ahli mengatakan bahwa UFO adalah pesawat yang kita idamkan dan melanggar hukum fisika dalam banyak aspek. 4. Kemampuan interferensi yang kuat. Dalam banyak penampakan UFO di seluruh dunia, kerap terjadi beberapa fenomena aneh. Misalnya, perangkat elektronik di sekitarnya menjadi tidak normal dan tidak berfungsi saat munculnya UFO. Selain itu, orang-orang yang lemah secara fisik bahkan terkadang akan pingsan saat melihat UFO. Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa UFO diyakini memiliki semacam kemampuan interferensi yang kuat atau dilapisi oleh energi tertentu. Sebenarnya, banyak ilmuwan telah melakukan penelitian tentang UFO
dan bertekad untuk meniru pesawat serupa. Misalnya fisikawan top Nikola Tesla pernah membuat desain struktur UFO yang disita pemerintah AS saat kematiannya. Sayangnya, keterbatasan teknologi dan prinsip fisika membuat naskah ini hanya menjadi produk setengah jadi. Sekalipun dikembangkan sesuai komposisinya, namun tidak dapat disandingkan dengan UFO yang sebenarnya. Proyek 1794. Pada tahun 2012, Angkatan Udara AS mengungkap dokumen rahasia, termasuk catatan program rahasia pembuatan pesawat yang bentuknya meniru piring terbang. Program ambisius itu dinamakan Proyek 1794. Tujuannya membuat piring terbang yang kuat dan dapat berfungsi untuk melakukan patroli udara, sekaligus untuk menembak jatuh pesawat pembom Uni Soviet. Faktanya pada awal tahun 1900-an, Amerika Serikat pernah meniru desain UFO dan memproduksi pesawat TR-3B. Pesawat anti-gravitasi dan bertenaga nuklir ini dikembangkan oleh Lockheed Martin Amerika Serikat, memiliki 68.000 tenaga daya kuda dan dapat terbang secara kontinu tanpa mendarat selama 15 tahun. TR-3B bukanlah fiksi. Dikatakan teknologi anti-gravitasi pada pesawat ini telah ada sejak tahun 1980-an dan penampakannya sering disebut sebagai UFO atau benda terbang tak dikenal dan sering dikaitkan dengan makhluk luar angkasa alien. Pesawat berbentuk segitiga dengan bertenaga nuklir dikembangkan di bawah program Aurora, sebuah program pengembangan rahasia untuk kendaraan kedirgantaraan canggih dan bertanggung jawab untuk pengembangan pengintaian strategis hipersonik. Disebutkan lapisan luar TR-3B reaktif terhadap rangsangan listrik dan dapat mengubah warna, daya pantul, dan daya serap radar, sehingga membuat kendaraan terlihat seperti pesawat kecil atau pesawat terbang kecil. Pesawat anti-gravitasi bertenaga nuklir TR-3B ini memasuki tahap akhir dan spesifikasi resminya sendiri masih banyak dirahasiakan. TR-3B merupakan jenis pesawat yang dapat terbang tinggi, bersifat stealth, siluman, dan jenis pesawat mata-mata yang ideal dengan penggunaan MFD yang mereduksi bobot pesawat hingga 89% dan nuklir sebagai jet pendorongnya. Meskipun kedengarannya mirip sebuah alat anti-gravitasi, namun sebenarnya MFD bukanlah alat seperti itu. MFD merupakan sebuah peralatan revolusioner untuk sebuah teknologi pesawat, namun alat ini membutuhkan energi yang besar. Karena itulah TR-3B menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber tenaga utama. Sekarang tahu kan mengapa pesawat ini dirahasiakan? Karena teknologi nuklirnya pasti banyak pihak yang akan menentang program Amerika ini. TR-3B dapat melesat hingga mencapai hingga 9 Mach atau 9 kali kecepatan suara, namun tidak disetting hingga kecepatan itu karena dapat menghancurkan organ biologis manusia. Bobot pesawat, desain dan teknologinya yang memang tidak diaplikasikan pada pesawat manapun. Bahkan menurut berbagai sumber, ternyata pilot tertentu saja yang dapat terbang hingga kecepatan tinggi di kokpit TR-3B. TR-3B menggunakan 3 sumber plasma ion wind yang berfungsi mengembangkannya di udara yang terletak di setiap sudut segitiga bagian bawah pesawat. Sedangkan jet pendorongnya menggunakan hidrogen dan oksigen cair sebagai bahan bakarnya. Hidrogen sebagai bahan bakar utama dan oksigen sebagai tenaga tambahannya. Selain untuk uji coba, tampaknya Amerika juga ingin memamerkan hasil karyanya lewat penampakan-penampakan UFO yang sering terjadi di berbagai wilayah. Amerika sepertinya memang memiliki suatu ambisi untuk menjadi negara yang paling maju dari negara-negara lain di bidang pesawat terbangnya dengan menutup-nutupi berbagai pengembangan teknologi yang dirahasiakan.
Namun selama pemerintah Amerika tetap menyatakan bahwa mereka tak mempunyai pesawat seperti TR-3B, maka seakan semua bukti dan penampakan pesawat ini menjadi fiksi kembali. Teknologi alien, entahlah, karena sampai sekarang, selama pemerintah Amerika masih menolak bahwa mereka memiliki pesawat mata-mata tersebut, maka sebagian peneliti dan pemerhati UFO atau ufologi kembali menamakan benda terbang tak dikenal tersebut tetap sebagai Black Triangle atau Triangle UFO. Keberadaan UFO selalu menjadi misteri. Identitas aslinya seolah ditutupi selubung tebal, sehingga membuat orang atau negara pesaing penasaran sekaligus waspada terhadap negeri Paman Sam. AS sebenarnya pernah mengumumkan kepada dunia luar tentang pesawat Delta anti-gravitasi bertenaga nuklir TR-3B terbaru pada 1 Oktober 2019. Namun operasional TR-3B dirahasiakan dan kerap dikira sebagai UFO alien oleh para saksi mata yang melihatnya. Lantaran pengerjaannya sangat dirahasiakan, TR-3B kerap dianggap sebagai proyek fiktif. Namun ia sebenarnya dibuat dengan teknologi yang sudah tersedia pada pertengahan 1980-an atau sebelumnya. Platform kedirgantaraan bertenaga nuklir berbentuk segitiga ini dikembangkan di bawah Aurora Program dengan Strategic Defense Initiative (SDI) dan uang anggaran hitam. Untungnya kemunculannya tidak mempengaruhi kehidupan kita dan bisa dijadikan motivasi untuk menjelajahi alam semesta. Mungkin hanya ketika teknologi kita mencapai tingkat yang semestinya, semua jawaban ini akan terungkap dengan sendirinya. Jadi menurut Anda, apakah UFO itu benar-benar ada atau hanya fiksi belaka? Selama ini, UFO dan alien selalu disukai oleh para penggemar UFO dan ahli teori konspirasi. Berbagai kasus UFO dan alien yang sempat membuat heboh selalu tidak mendapat tanggapan resmi, terutama dari pemerintah AS, karena negara yang paling banyak melaporkan kejadian UFO di dunia adalah Amerika Serikat. Maka publik selalu menduga ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua misteri ini. Namun jika satu hari saja tidak ada konfirmasi resmi, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai bukti kuat. Pengungkapan pertama. Pada 27 April 2021 ketika itu, Gedung Putih meminta Departemen Pertahanan dan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS untuk menyerahkan laporan non-rahasia tentang UFO kepada Kongres. Ada 2 poin yang perlu dijelaskan di sini. 1. Apakah UFO itu nyata? 2. Kompilasi insiden UFO yang terbang di atas wilayah udara AS. Dan tanggal 25 Juni adalah batas waktunya. Mengapa pemerintah AS tiba-tiba meminta militer untuk memberikan laporan UFO ini? Hal ini terkait dengan pengungkapan pada tahun 2017. Saat itu, New York Times memberikan laporan di situs resminya yang berjudul On the Trail of a Secret Pentagon UFO program dan merilis video yang direkam oleh VOD inframerah atau inframerah pandang depan jet tempur militer. Ada 3 video pengejaran UFO yang berbeda dalam video ini. Salah satu UFO yang bentuk luarnya sekilas tampak sangat mirip piring terbang dalam keadaan statik di udara dan dengan manuver yang tidak biasa. Video ini seketika membuat gempar dunia setelah diposting, karena gambar-gambar ini diambil oleh militer AS. Dan banyak orang yang ahli di bidang ini mengatakan bahwa kredibilitas video ini sangat tinggi setelah mereka menyaksikan videonya. Ketiga video ini ditangkap oleh VOD inframerah jet tempur F-18-A Angkatan Laut AS masing-masing pada tahun 2004 dan 2015. Mereka disimpan sebagai arsip militer dan tidak pernah dipublikasikan. Selain itu, militer AS masih memiliki banyak video seperti itu, namun umumnya tidak akan dipublikasikan jika tidak bocor ke publik.
Terungkapnya ketiga video tersebut terkait dengan musisi Amerika bernama Tom DeLonge, vokalis Blink-182 itu, menyebutkan jika video tersebut merupakan milik lembaga penelitiannya, yakni To The Star Academy. Namun pihak US Navy mengaku itu miliknya dan memberikan judul Flare MP4. Flare 1 adalah 2 dari 3 video militer Amerika Serikat dari fenomena udara yang tak bisa diidentifikasi, UAP, yang sudah secara resmi diklasifikasi melalui proses pemerintah Amerika Serikat dan disetujui untuk ditampilkan ke publik. Ini adalah cuplikan resmi yang diambil tentara Amerika FA-18 Super Hornet pada 2004 saat insiden di San Diego. Tulis deskripsi video tersebut. Menanggapi hal tersebut, Tom DeLonge dengan cuitan singkat dan tak mengindahkan deskripsi panjang yang ditulis oleh pemerintah Amerika Serikat. Pentagon secara resmi merilis video milikku, cuma ngasih tahu. Cuitnya, Tom DeLonge memang dikenal sebagai musisi yang memiliki ketertarikan dengan kehidupan di luar sana atau alien. Bahkan ia sempat menciptakan lagu Alien Access bersama Blink-182 pada 1999 lalu. Ia bahkan keluar dari band tersebut untuk fokus meneliti soal UFO dan alien. Tom pun mendirikan lembaga penelitian bertajuk To The Star Academy of Arts and Science yang mendedikasikan diri untuk mencari bukti-bukti UFO. Ketiga video dari New York Times ini berasal dari Tom. Oleh karena itu, setelah video tersebut terungkap, publik Amerika mulai terus bertanya kepada pemerintah dan militer AS, meminta mereka memberikan tanggapan secara terbuka. Hingga akhirnya pada 17 September 2019, juru bicara Angkatan Laut AS secara terbuka memberikan penjelasan terkait sebagai tanggapan mereka kepada publik dan beberapa anggota Kongres AS. Mereka mengakui bahwa salah satu dari 3 video tersebut berasal dari tahun 2004 dan 2 lainnya berasal dari tahun 2015, direkam dengan font inframerah sebuah jet tempur di kapal induk Nimitz, dan semua video ini nyata adanya. Bisa dikatakan ini adalah pertama kalinya pemerintah AS mengakui keaslian UFO. Jadi, meskipun objek dalam video tersebut belum tentu merupakan pesawat luar angkasa alien, namun intinya video tersebut nyata, bukan editan, dan objek tersebut bukanlah pesawat luar angkasa yang dapat dibuat oleh manusia bumi, setidaknya untuk saat ini. Pengungkapan kedua. Pada 24 Maret 2021, para pejabat AS yang selama ini tidak tertarik menjawab insiden UFO di depan publik, tiba-tiba secara langka merilis informasi terkait. Sosok pejabat senior yang dimaksud ini adalah John Lee Ratcliffe, Direktur Intelijensi Nasional semasa pemerintahan Donald John Trump berkuasa. But frankly, there are a lot more sightings than have been made public. Some of those have been declassified. Laporan yang akan dirilis ini merinci lebih banyak penampakan daripada yang dipublikasikan. Beberapa di antaranya telah terkuak, kata John Ratcliffe dalam wawancaranya dengan reporter Fox TV. John mengatakan, And when we talk about sightings, we're talking about objects that have been seen by Navy or Air Force pilots or have been picked up by satellite imagery. Saat kita berbicara tentang penampakan, kita berbicara tentang objek yang dilihat oleh pilot angkatan laut atau angkatan udara yang telah diambil dari citra satelit. Frankly, engage in actions that are difficult to explain, that movements that are hard to replicate, that we don't have the technology for. Terus terang, gerakan mereka sulit untuk dijelaskan. Gerakan itu sulit ditiru dan kita tidak memiliki teknologinya. Traveling at speeds that exceed the sound barrier without a sonic boom. Bahkan, kecepatannya melebihi penghilang suara tanpa menimbulkan ledakan sonik. Sambungnya, John menuturkan bahwa mereka ingin merilis laporan itu lebih cepat, tetapi mereka belum dapat menyiapkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Mereka masih berusaha mencari penjelasan yang lebih masuk akal.
Weather can cause disturbances, visual disturbances. Cuaca mungkin saja bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Sometimes we wonder whether or not our adversaries have technologies that are a little bit further down the road than we thought or that we realized. Kadang-kadang kita berandai-andai, apakah mereka memiliki teknologi yang lebih canggih dari yang kita kira atau yang kita sadari. But there are instances where we don't have good explanations for some of the things that we've seen. Tapi memang ada contoh di mana kami tidak bisa menjelaskan baik beberapa hal yang telah kami lihat ini, kata John. Menurutnya, penampakan seperti itu pernah terlihat di seluruh dunia dengan sebagian besar terdeteksi oleh lebih dari satu orang. Mantan Direktur Intelijen Amerika Serikat, John Ratcliffe, mengungkapkan ada banyak penampakan benda terbang tak dikenal atau biasa disebut UFO. Hal itu diketahui dari laporan para pilot militer AS dan gambar satelit yang melihat langsung kejadian tersebut. Pengungkapan ketiga, pembuat film Amerika Serikat Jeremy Corbell memberikan pujian terhadap video dan foto dari Angkatan Laut AS atau US Navy yang menunjukkan benda tak dikenal atau UFO yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Ini adalah informasi yang meledak-ledak. Ini mungkin rekaman film militer UFO terbaik yang pernah saya lihat, tapi saya pikir juga dunia yang pernah melihatnya, kata Corbell kepada Fox News. Hal itu disampaikan Corbell setelah Pentagon mengonfirmasi bahwa video UFO dari US Navy adalah asli. Dia bahkan menyebut UFO sebagai sebuah teknologi yang luar biasa dan menambahkan bahwa siapapun yang mengoperasikan teknologi ini jauh lebih maju daripada apapun yang kita miliki di gudang senjata AS. Kita perlu mencari tahu maksud dari operator pesawat ini, kata Corbell. Corbell menuturkan bahwa menduga rekaman UFO itu bukanlah balon cuaca atau drone mata-mata asing seperti yang dibicarakan orang lain. Pesawat ini tidak mendorong sesuatu keluar dari belakang untuk maju. Mereka adalah pesawat yang didorong secara gravitasi yang transmedium yang bisa berpindah dari angkasa ke udara ke laut tanpa kendala, katanya. Pentagon menegaskan foto dan video dari personel Angkatan Laut AS akan diselidiki lebih lanjut. Saya dapat mengonfirmasikan bahwa foto dan video yang dirujuk diambil oleh personel Angkatan Laut. UAPTF, Satuan Tugas Fenomena Udara Tak Teridentifikasi, telah memasukkan insiden-insiden ini dalam pemeriksaan mereka yang sedang berlangsung, kata juru bicara Pentagon saat itu, Susan Gough. Dia menjelaskan bahwa Pentagon tidak akan secara terbuka membahas masalah tersebut untuk menjaga keamanan operasi dan untuk menghindari pengungkapan informasi yang mungkin berguna bagi musuh potensial. Pada tahun 2020 lalu, Pusat Pelaporan UFO Nasional AS mengklaim telah melihat setidaknya 7.263 penampakan UAP di AS dibandingkan dengan 5.796 tahun sebelumnya. Singkatnya, Angkatan Laut AS telah mengakui banyak video UFO yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa dokumen rahasia siap untuk dipublikasikan. Karena itulah, militer AS kerap mengeluarkan bukti untuk membuka jalan bagi laporan UFO berikutnya. Laporan UFO yang diminta Gedung Putih dari Pentagon, bahwa mereka memintanya untuk memberikan informasi yang tidak bersifat rahasia, sehingga pada saat itu mungkin tidak akan mencakup materi yang sangat rahasia. Namun laporan ini mungkin akan menunjukkan bahwa fenomena UFO itu memang nyata adanya, tapi tidak sepenuhnya berupa UAP atau fenomena udara tak dikenal. Hal ini akan sepenuhnya mengakui keberadaan UFO sampai batas tertentu, tetapi tidak akan menjelaskan fenomena alien. Bagaimanapun, dengan dirilisnya laporan ini adalah sebuah lintasan zaman. Kita tidak bisa mengetahui semua informasinya, tapi setidaknya kita punya hak untuk mengetahui kejadian-kejadian yang tidak diketahui ini. Sisanya menunggu laporan yang disampaikan Pentagon AS. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.